Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita semua bisa berjumpa lagi di channel Asma Sejati ini. Dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dipanjangkan umurnya, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan semua hajat dan keinginan kita bisa diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada junjunan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, barang siapa yang istiqomah membaca istighfar agung ini setiap selesai sholat tahajud di sepertiga malam terakhir, maka tidak membutuhkan waktu yang lama, kehidupannya akan berubah, dan jika ia sedang gelisah maka akan diberikan ketenangan dan kedamaian hati. Kemudian jika ia sedang kesusahan dan kesulitan, maka ia akan diberikan jalan dan dimudahkan, dan jika ia sedang dalam keadaan fakir harta, maka ia akan diberikan kekayaan yang banyak dan dimudahkan dalam urusan rezekinya. Bahkan apapun yang ia inginkan, apapun hajat yang tersirat di dalam hatinya, maka dengan keagungan istighfar ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam waktu singkat. Lalu apa bacaan istighfar tersebut dan bagaimana cara mengamalkannya? Simak video ini sampai selesai agar kalian tidak salah paham. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, amalan istighfar agung ini disyaratkan mesti diamalkan di waktu sepertiga malam terakhir atau di atas jam 1 malam, karena pada waktu inilah merupakan waktu yang paling mustajab. Namun meskipun banyak orang yang tahu bahwa waktu ini merupakan waktu yang sangat mustajab untuk berdoa, namun masih banyak orang yang melalaikan keagungan waktu tersebut dan mereka lebih memilih tidur daripada melakukan sholat malam ataupun dzikir. Padahal sebagai seorang muslim yang menginginkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat kelak, seharusnya berusaha memanfaatkan waktu mustajab tersebut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dengan melakukan sholat malam walaupun hanya 2 rakaat saja. Dan jika sudah selesai melakukan sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan memperbanyak membaca istighfar ataupun membaca dzikir-dzikir khusus setelah sholat tahajud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, beliau telah menggambarkan keistimewaan waktu sepertiga malam terakhir dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa di setiap malam hari terdapat suatu waktu yang jika seseorang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang berkaitan dengan urusan dunia ataupun akhirat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengabulkan apapun yang ia minta. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan tentang rahasia dan keagungan waktu sepertiga malam terakhir, bahwa pada waktu tersebut Tuhan kita akan turun pada setiap malam ke langit dunia di saat waktu tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku perkenankan semua permintaannya.
Lalu barang siapa yang meminta kepadaku, maka pasti aku akan memberinya, dan barang siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni semua dosanya. Maka oleh sebab itu, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa barang siapa yang membaca istighfar di waktu tersebut, maka selain semua kesalahannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua dosa yang telah lalu akan digugurkan dan dimudahkan dalam segala urusan hidupnya, serta dibukakan pintu rezeki dari segala arah. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Zat yang Maha Pengampun. Dan barang siapa yang memohon ampunan kepadanya, maka niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan memberikan harta yang banyak. Lalu apa lafaz istighfar yang dimaksudkan di sini? Menurut Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab Fathul Bari, beliau menyebutkan bahwa pada suatu hari datanglah sekelompok orang kepada Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala untuk mengadu kepada Imam Hasan Basri tentang keadaan saat itu yang sedang kesulitan ekonomi, kebun dan ladang pun sedang kekeringan, dan mereka meminta solusinya untuk mengatasi hal tersebut. Kemudian Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, beliau menasihati sekelompok orang tersebut dan beliau mengajarkan sebuah amalan, yaitu memperbanyak membaca istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam waktu lain datang lagi seorang laki-laki miskin kepada Imam Hasan Basri rahimahullahu ta'ala untuk mengadukan tentang kemiskinannya. Lalu Imam Hasan Basri pun mengajarkan sebuah amalan kepada laki-laki tersebut, yaitu dengan memperbanyak membaca istighfar. Sehingga para murid Imam Hasan Basri pun merasa heran, karena setiap orang yang mengadukan permasalahan hidupnya yang Imam Hasan Basri ijazahkan selalu sama, yaitu harus dengan memperbanyak membaca istighfar. Kemudian Imam Hasan Basri pun menjawab dengan beberapa janji Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Nuh terhadap orang-orang yang memperbanyak membaca istighfar. Dan adapun untuk bacaan istighfar yang dianjurkan tersebut, yaitu istighfar yang sangat agung dan sangat mustajab dari potongan kalimat yang terdapat di dalam surat Nuh ayat 10. Dan di saat kita membacanya atau mewiridkannya, maka niatkanlah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikut ini bacaan istighfarnya. Astaghfirullah innahu kana ghaffara. Menurut para alim ulama mengatakan bahwa kalimat istighfar ini memiliki makna yang sangat mendalam, maka bacalah istighfar ini disertai dengan mengakui dosa-dosa kita dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun untuk waktu mengamalkannya, bacalah istighfar ini sebanyak 313 kali setiap selesai melaksanakan sholat tahajud, tepat di atas jam 12 malam sampai selesai. Namun jikalau kita sanggup dan mampu, bacalah istighfar ini sebanyak 1000 kali di sepertiga malam terakhir. Maka selain akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia juga akan diberikan kekayaan yang banyak dan melimpah, dan segala hajat dan keinginannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat Asma sejati yang dirahmati Allah, itulah 3 kata istighfar yang sangat dahsyat agar hidup kita bisa berubah dan dikabulkan setiap hajat dan keinginan kita. Semoga video ini bisa bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.